Pemirsa, pemerintah akhirnya memutuskan untuk menerapkan PSBB pembatasan sosial berskala besar. Tapi sebelum itu ramai terdengar soal lockdown. Lantas apa sebenarnya beda dari lockdown dengan PSBB ini? Cek faktanya akan disampaikan oleh rekan saya dari Salampesi. Dari silahkan. Ya, Marvin dan juga pemirsa, langkah cepat pemerintah untuk menetapkan PSBB ini patut diapresiasi. Namun jauh sebelum PSBB ini akhirnya ditetapkan oleh pemerintah, ramai terdengar opsi lockdown. Lalu apa sebenarnya perbedaan dari PSBB, pembatasan sosial berskala besar, dengan lockdown ini? Pertama kita lihat dulu payung hukum dari PSBB yang baru saja disahkan oleh pemerintah pada beberapa hari lalu, 31 Maret 2020 oleh Presiden Joko Widodo. Payung hukum ini berbentuk peraturan pemerintah atau PP nomor 21 tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Ini yang menjadi payung hukum penyelenggaraan PSBB di sejumlah daerah di tanah air. Dalam PP ini juga dijelaskan tentang definisi dari PSBB, yaitu pembatasan kegiatan tertentu penduduk. Sekali lagi, pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi COVID-19, sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran COVID-19. Lalu, apakah dengan adanya payung hukum ini, otomatis Republik Indonesia menerapkan PSBB? Tidak, pemirsa. Ada sejumlah mekanisme yang harus dijalani. Kita lihat dalam informasi grafis berikut ini, pemirsa. Jadi dalam turunannya untuk PSBB ini, mekanismenya diatur oleh Peraturan Menteri Kesehatan atau PMK nomor 9 tahun 2020 tentang pedoman penetapan PSBB. Regulasi ini juga sudah ada, dan prinsip pertamanya bahwa PSBB di daerah tertentu ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Jadi kepala daerah, baik itu gubernur, wali kota atau bupati, dan kepala atau ketua gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 mengajukan PSBB ke Menteri Kesehatan. Dan prinsip yang kedua atau mekanisme kedua adalah memenuhi kriteria. Misalnya jumlah kasus dan kematian meningkat, menyebar signifikan dan cepat di beberapa wilayah, serta ada kaitan kejadian serupa di wilayah atau negara lain. Karena kita ketahui bahwa COVID-19 ini tidak hanya terjadi di tanah air atau DKI Jakarta saja, bahkan sudah menjadi pandemi global. Dan kita lihat teknisnya, saya akan jelaskan secara umum informasi grafis berikutnya, pemirsa. Jadi mekanisme yang harus dijalankan oleh kepala daerah dan juga ketua gugus tugas dalam mengajukan PSBB ke Kementerian Kesehatan ini harus menyertakan sejumlah data. Misalnya data peningkatan kasus menurut waktu, disertai dengan kurva epidemiologi, penyebaran kasus menurut waktu, kejadian transmisi lokal, dan yang tidak kalah penting, pemerintah daerah dalam mengajukan PSBB ke Kementerian Kesehatan ini juga harus menyatakan atau menyertakan data kesiapan daerah tentang aspek ketersediaan kebutuhan hidup dasar rakyat, atau dengan istilah simpelnya jaring pengaman sosial. Bagaimana kesiapan daerah tersebut. Tadi kita sudah melihat definisi dari PSBB, yaitu pembatasan kegiatan. Sekarang kita lihat bagaimana dengan definisi dari lockdown. Apa perbedaan antara lockdown dengan PSBB tadi, pemirsa? Jadi kalau PSBB lebih kepada pembatasan, maka lockdown berarti mengunci seluruh akses masuk ataupun keluar dari suatu daerah, bahkan negara, pemirsa. Misalnya saja lembaga pendidikan dan tempat kerja betul-betul ditutup selama lockdown. Pemberhentian semua transportasi umum, kereta, pesawat, udara, darat maupun laut juga semua ditutup, dan bahkan kegiatan sosial, budaya, dan agama juga ditutup. Itu implementasi dari lockdown yang memang lebih ketat daripada PSBB, pemirsa. Dan juga kita lihat bahwa memang PSBB ini dinilai lebih tepat untuk negara kesatuan Republik Indonesia dari pola masyarakat terbukanya dan juga dari geografis, karena Indonesia ini adalah negara besar dan persebaran kasus COVID-19 ini tidak sama di setiap daerahnya, sehingga dipastikan oleh pemerintah pusat bahwa PSBB lebih efektif jika dibandingkan dengan lockdown. Dan sekarang kita lihat bagaimana dengan dampak sosial, ekonomi, dan juga budaya dari kedua aspek ini, kedua opsi ini, yaitu lockdown dan juga PSBB, terutama PSBB yang sudah diterapkan di tanah air. Yang pertama tentunya saja suasana perkotaan menjadi lebih sepi
dan polusi udara menurun, ini ada dampak positif dan juga dampak negatif. Namun dampak negatifnya pengurangan belanja konsumen sehingga dikhawatirkan memang jika ini berlaku dalam jangka waktu panjang akan terjadi pelemahan ekonomi. Dan tentu saja mobilitas pekerja menjadi terhambat karena transportasi umum yang juga dikurangi. Sekarang saya akan mengajak Anda untuk melihat negara lain yang sudah menerapkan lockdown. Kita sedikit membandingkan dengan Tiongkok sebagai negara pertama yang terkena kasus COVID-19. Di Tiongkok sendiri mereka menerapkan lockdown selama beberapa bulan. Pada saat itu hanya di Wuhan, Provinsi Hubei, lalu lockdown diperluas ke 12 daerah sekitarnya dan pada saat itu semua transportasi umum dihentikan, penduduk dilarang keluar kawasan tanpa izin, bahkan dilarang keluar rumah. Bahkan mereka yang ingin membeli kebutuhan sehari-hari harus menggunakan jasa volunteer. Sekolah dan perusahaan yang tidak strategis juga ditutup dan hasilnya tingkat peningkatan jumlah infeksi virus corona menurun drastis. Bahkan saat ini juga lockdown di Wuhan sudah dibuka dan mereka sudah mulai merayakannya. Salah satu kuncinya adalah masyarakat taat dengan kebijakan pemerintah untuk lockdown di Tiongkok. Begitu juga dengan Amerika Serikat dan Amerika Latin yang ternyata membatasi atau bahkan menutup total penerbangan dari dan ke Eropa. Kita lihat informasi grafis berikutnya pemirsa, yaitu jaring pengaman sosial apa yang sudah disiapkan oleh pemerintah untuk PSBB ini. Karena setidaknya DKI Jakarta sudah disetujui oleh Menteri Kesehatan untuk menerapkan PSBB dan akan mulai diberlakukan hari Jumat 10 April 2020. Pertama, ada dana yang digelontorkan sebesar 110 triliun rupiah ini untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat dan untuk menjaga daya beli dalam mengatasi dampak sosial ekonomi dan juga dari program Keluarga Harapan atau PKH yang diperluas untuk mengatasi pandemi ini. Nilai manfaatnya diperbesar 25% dan penyaluran kreditnya juga dipercepat. Dari yang sebelumnya hanya 3 bulan sekali, kini setiap 1 bulan sekali. Dan untuk PKH ini penerimanya dari 9,2 juta penduduk menjadi 10 juta penduduk. Kita lihat jaring pengaman sosial berikutnya yang ada di Indonesia yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kartu sembako dinaikkan dari 15,2 juta penerima menjadi 20 juta penerima. Nilai manfaatnya juga dinaikkan 30% dari Rp150.000 menjadi Rp200.000 dan diberikan selama 9 bulan berturut-turut. Untuk warga Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, ada program bantuan sosial khusus 3,7 juta per kepala keluarga. Anggarannya dibagi dua antara dari pemerintah provinsi dan juga pemerintah pusat. Dan ini akan dicairkan selama masa tanggap darurat diberlakukan oleh Satuan Gugus Tugas. Sejauh ini artinya sampai 29 Mei 2020. Masih ada jaring pengaman sosial lainnya yang disiapkan oleh pemerintah, pemirsa. Pendistribusian 2.000 paket sembako untuk Jabodetabek. Kartu prakerja segera dimulai besok pada 9 April dengan anggaran dinaikkan dari 10 triliun rupiah menjadi 20 triliun rupiah dan juga yang sudah diumumkan pada pekan lalu dari perusahaan listrik negara yaitu menggratiskan listrik selama bulan April, Mei dan Juni bagi 24 juta pelanggan listrik 450 volt ampere dan diskon 50% untuk 7 juta pelanggan dengan daya 900 volt ampere. Sebagai penutup pemirsa, saya mengutip pernyataan dari seorang ekonom UC Davis, Rizky Nauli Siregar, yang telah melakukan survei kepada 145 responden berupa ekonom dari berbagai latar belakang, yaitu studi pembangunan, kebijakan publik dan juga ilmu ekonomi. Dan hasil surveinya, lebih dari 90 responden menyetujui atau bahkan sangat setuju pendapat bahwa dampak ekonomi akan lebih buruk jika kita mengabaikan kebijakan pembatasan sosial berskala besar, karantina kesehatan atau karantina wilayah pada saat pandemi seperti sekarang ini. Mungkin saat ini ekonomi kita memang sudah memburuk karena masalah global atau pandemi COVID-19 ini, tapi seperti yang tadi disampaikan oleh ekonom, kondisi ini akan jauh lebih memburuk lagi jika kita tidak taat dengan apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.